coronary syndrome, tapi bisa anytime menjadi unstable. Biasanya karena ada faktor pemicu, misalnya ada aktivitas fisik yang terlalu berat, ada stres emosional, atau yang lain-lain. Nah, biasanya menjadi unstable ini karena adanya akut trombotik atau trombotik event. Jadi plak yang sudah ada di lumen pembuluh darah ini ruptur, kemudian terbentuk trombus yang akhirnya menjadi sumbatan atau plak arteri yang sifatnya akut. Nah, ini nanti menjadi akut coronary syndrome. Bagaimana mengenai prevalensinya? Jadi, sampai sekarang penyakit kardiovaskular ini masih merupakan ancaman global ya, atau global threat, masih menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia. Data di WHO tahun 2019 dikatakan 17,9 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Sedangkan di Indonesia sendiri, data dari Riskesdas ya, kematian akibat kardiovaskuler mencapai 650.000 lebih per tahun, yang terdiri dari stroke 330.000 sekian, kemudian penyakit jantung koroner 245.000 lebih, kemudian dari penyakit jantung hipertensi 50.000 sekian, dan penyakit kardiovaskuler yang lain. Dan data dari Riskesdas menyebutkan ternyata terjadi peningkatan prevalensi penyakit kardiovaskuler dari tahun ke tahun. Nih kalau kita lihat pada tahun 2013 prosentase hipertensi 25,8%, kemudian di tahun 2018 meningkat menjadi 34,1%. Kemudian kejadian stroke juga meningkat dari 12.000 per mil, 12,1 per mil, di tahun 2013 menjadi 10,9. Ini turun ya. Kemudian penyakit jantung koroner kurang lebih tetap ya 1,5%, dan penyakit gagal ginjal kronis meningkat dari 0,2 menjadi 0,38 dari 2013 ke tahun 2018. Bagaimana sebarannya menurut usia dan jenis kelamin? Ini adalah data dari US Prevalence of Cardiovascular Coronary Heart Disease ya per 100.000, yang dibedakan menurut usia maupun jenis kelamin. Yang berwarna biru ini adalah laki-laki, yang berwarna merah adalah perempuan. Kita lihat dari usia 20 sampai 39 tahun, angkanya paling kecilnya pada usia muda ya, tapi setelah bertambahnya usia 40 tahun ya sekitar 6,9, kemudian 60 sampai 70 tahun menjadi 22%, lebih di atas 80 tahun menjadi 33,9. Nah, ini menandakan bahwa penyakit koroner, penyakit jantung koroner itu semakin meningkat prevalensinya dengan bertambahnya usia. Kemudian perbandingan jenis kelamin ternyata didapatkan angka kejadian yang lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Ini adalah death rate atau angka kematian dari cardiovascular disease di tahun 2017 per 100.000 orang. Jadi kita lihat di sini Indonesia ini warnanya oranye ya, sekitar 300 di posisi ini ya, 200 sampai 300, atau di sini 300 sampai 400 per 100.000 penduduk itu meninggal karena cardiovascular disease. Masih cukup tinggi. Nah, bagaimana dengan masalah kesehatan di Indonesia secara global? Jadi dari tahun ke tahun ternyata ada pergeseran karakteristik penyakit. Di tahun 1990-an itu penyakit didominasi oleh penyakit infeksi ya, karena kita masih belum optimal yang namanya vaksinasi, kemudian kesehatan masyarakatnya belum optimal, di mana penyebab utama di masalah kesehatan adalah penyakit infeksi, ISPA, TB, diare, dan sebagainya, sebagai penyebab kematian dan kesakitan utama. Nah, ini penyakit menular menduduki porsi tertinggi, diikuti penyakit tidak menular dan cedera. Kemudian tahun 2000 mulai bergeser. Penyakit menular berkurang, penyakit tidak menular mulai bertambah.
Dan angka ini semakin bertambah di tahun 2010 maupun 2015, di mana dominasi dari penyakit tidak menular antara lain stroke, jantung, kanker, diabetes, kecelakaan itu termasuk di dalamnya, itu jauh meningkat di tahun setelah 2010 sehingga saat ini mungkin sedikit bergeser di tahun pandemi COVID ya 2019 sampai 2022 di mana angka kematian karena infeksi COVID cukup signifikan. Tapi kemudian setelah pandemi angkanya kembali ke baseline lagi. Ini penting ya di mana ternyata jumlah kasus dan pembiayaan JKN untuk penyakit jantung ini sangat tinggi dibandingkan dengan penyakit yang lain. Kalau kita lihat jantung ini di 59% ini menyedot dana yang paling tinggi dari dana JKN dibandingkan dengan penyakit yang lain ya gagal ginjal, kanker, stroke dan lain sebagainya. Kita lihat jantung angkanya melesat lebih tinggi sampai 18. Berapa ini titiknya terlalu banyak nih. Ini triliun bukan ya, 18 triliun. Dan ini yang membuat uh, jantung cukup mendapatkan pressure. Kenapa? Uh, Biaya yang dikeluarkan untuk penyakit jantung ini terlalu tinggi. Ini menjadi beban di anggaran negara. Nah, kita lanjut ke faktor resiko. Faktor resiko penyakit jantung koroner itu ada yang permanen atau kita bilang sebagai non-modifiable risk factor. Ini udah dari sononya, nggak bisa dirubah. Apa saja yang non-modifiable? Yang pertama adalah faktor genetik ya, karena faktor genetika. Yang kedua, usia. Kita nggak bisa maju mundurin usia. Jadi kalau bertambah usia, maka resiko terkena PJK semakin tinggi. Kemudian jenis kelamin atau gender. Laki-laki angka kejadian PJK-nya lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian adanya faktor riwayat keluarga cardiovascular disease, misalnya uh, di first relative ya, artinya di orang tua langsung, ibu atau bapak, ada riwayat serangan jantung atau riwayat stroke, maka ini termasuk ke family history FCVD. Maka anaknya mengalami PJK yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi yang tidak ada riwayat di keluarga. Kemudian adanya riwayat CVD sebelumnya. Jadi pasien yang sudah pernah mengalami serangan stroke atau pernah mengalami serangan jantung itu mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan serangan jantung di periode berikutnya. Kemudian tadi non-modifiable. Yang kedua adalah modifiable risk factor. Faktor risiko yang bisa kita modifikasi atau kita berikan tata laksana. Yang pertama adalah blood pressure. Salah satu faktor risiko adalah hipertensi ya, di mana hipertensi ini the silent killer. Salah satu komplikasi yang bisa ditimbulkan dari hipertensi adalah terjadinya aterosklerosis yang jangka panjangnya bisa menjadi cardiovascular disease. Kemudian dislipidemia atau tingginya level kolesterol, kemudian blood glucose level atau pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus mempunyai risiko yang lebih tinggi. Kemudian pasien dengan obesitas, di mana body mass index-nya tinggi. Nah, yang tadi disebutkan adalah modifiable risk factor yang masih bisa kita berikan tata laksana atau dimodifikasi. Sehingga kita bisa memberikan pencegahan yang optimal bila kita bisa memberikan tata laksana yang optimal pula pada risk factor yang modifiable ini. Kemudian adanya lifestyle associated risk factor, yaitu smoking. Smoking kita kenal sebagai salah satu risiko PJK yang cukup besar. Dan kalau dulu pasien yang terkena penyakit jantung koroner itu rata-rata 50 tahun ke atas, tapi semakin ke sini pada pasien sebelum 30 tahun pun sudah ada yang mengalami PJK karena ternyata smoking mereka merokok sejak usia SD ya. Di sini ada nggak mahasiswa yang merokok nih? Nggak ada ya, mudah-mudahan ya. Kemudian diet diet yang tinggi trans fat, yang tinggi asam lemak jenuh. Kemudian stres ini meningkat ya. Kemudian social risk factor, lingkungan.
Penelitian yang terakhir itu disebutkan bahwa polusi polusi udara itu menyebabkan eh, reaktif oksigen spesies meningkat. Jadi eh, paparan oksidasi semakin meningkat sehingga apabila ini terjadi secara kronis bisa menyebabkan kerusakan endotel yang mengakibatkan pembuluh darah menjadi lebih rentan untuk terjadinya aterosklerosis. Ya. Bagaimana kok bisa terjadi dari faktor risiko tersebut kemudian menjadi aterosklerosis? Nah, ini penjelasannya. Jadi, bahwa pada pasien-pasien yang eh, mengalami risk factor tadi ya, smoking, diabetes, hipertensi, dislipidemi, kemudian diet tinggi lemak, stres, kurang olahraga maupun alkohol, kemudian usia lanjut, itu mempunyai pajanan chronic endothelial injury. Jadi endotel pembuluh darahnya lama-kelamaan bisa menjadi eh, mudah rusak atau injury. Dan eh, ini adalah gambar endothelial lining ya. Jadi seperti ada robekan di tunika intimal medial pembuluh darah sehingga menjadi rentan untuk terjadinya plak di eh, mukosa pembuluh darah yang sudah mengalami injury ini. Jadi eh, dari pajanan chronic endothelial injury terjadi desquamasi dari endothelial lining yang akhirnya akan terjadi peningkatan permeabilitas untuk terjadinya adhesion molekul. Molekul apa saja? Salah satunya adalah molekul lipid atau LDL yang teroksidasi sehingga dari sini mulai terbentuknya plak aterosklerotik. Timbul yang namanya fatty streak, adanya pengumpulan lipid yang bermigrasi di dalam smooth muscle cell atau otot polos pembuluh darah. Yang apabila tidak dilakukan treatment atau modifikasi gaya hidup, diet, dan sebagainya, plak aterosklerotik ini bisa menjadi semakin berkembang, di mana terbentuk suatu fibroscape eh, atau jaringan kolagen yang menutupi lipid core tadi ya, timbunan lipid, kemudian hasil akhir dari timbulnya fibrosplak ini lumen pembuluh darahnya menjadi semakin sempit. Karena sempit, aliran darahnya menjadi berkurang. Kemudian pada kondisi tertentu bisa terjadi robekan atau fisura. Ah, kalau sudah terjadi fisura ini, dia masuk ke complicated lesion, di mana mudah terjadi ruptur dari plak-plaknya pecah, kemudian terjadi perdarahan, terjadi pengumpulan sel-sel platelet ya, terjadi trombus, deposit fibrin dan sebagainya, sehingga trombus inilah yang lebih lanjut menyumbat pembuluh darah koroner, thrombus formation yang bisa mengakibatkan suatu ACS atau akut coronary syndrome. Nah, sebetulnya proses aterosklerotik ini sudah dimulai dari first decade. Jadi pada awal kehidupan kita di mana uh, kita masih remaja ya, anak remaja ini sebetulnya sudah mulai terbentuk fatty streak. Apalagi sekarang anak dimanjakan dengan makanan-makanan fast food, berlemak dan sebagainya ya, dengan aktivitas di dalam ruangan jarang bergerak, maka resiko untuk terjadinya fatty streak ini lebih meningkat. Kemudian berkembang lagi ke dekade kedua maupun dekade ketiga yang dari fatty streak bisa berkembang menjadi intermediate lesion di mana sudah menimbulkan plak aterosklerotik yang ketebalannya bertambah, makin bertambah bisa terjadi ateroma, kemudian terjadi fibros plak yang semakin menyebabkan sempit lumen pembuluh darah, semakin menyebabkan berkurangnya aliran dari darah koroner dan apabila terjadi trigger uh, pemicu, misalnya stres fisik atau stres psikis, mudah untuk terjadinya complicated lesion atau plaque rupture. Di sini menjadi suatu ACS.
Ya, jadi vascular disease ini merupakan suatu progressive disease di mana dari proses aterosklerotik bisa menjadi trombosis. Kalau pada pasien aterosklerosis saja dengan plak yang masih stabil, maka secara klinis dia bisa menjadi stable angina atau intermittent claudication. Artinya stable angina itu apa? Pasien nyeri dada kalau sedang predictable ya dia. Dok, saya nyeri dada kalau kecapean. Dok, saya nyeri dada kalau buru-buru. Dok, saya nyeri dada kalau lagi stres atau under pressure. Setelah istirahat, relaksasi, nyeri dadanya hilang. Nah, ini biasanya patomekanismenya adalah sudah terjadi aterosklerosis. Atau intermittent claudication, di mana sudah terjadi plak di pembuluh darah perifer, misalnya kaki ya. Jadi pasien kalau misalnya, dok saya kalau jalan jauh kaki saya kok senut-senut sakit. Nah, takutnya ada penyumbatan di pembuluh darah perifer. Tapi apabila aterosklerosis ini berkembang, kemudian terjadi trombus, trombus formation, maka dia bisa berubah menjadi akut coronary syndrome, di mana dibagi menjadi unstable angina maupun myocardial infarction. Nanti ada dua tipe, STEMI maupun NSTEMI. Bisa juga terjadi suatu akut cerebrovascular event, misalnya ischemic stroke atau TIA. Bisa juga terjadi suatu critical leg ischemia, di mana ada sumbatan mendadak di pembuluh darah kaki yang apabila tidak segera ditata laksana, maka kakinya bisa terjadi nekrosis dan harus diamputasi. Atau ini yang paling fatal, bisa terjadi suatu cardiovascular death. Nah, ada dua macam plak. Kita mengenal adanya stable plak atau unstable plak. Bedanya apa? Stable plak itu dia fibroscape-nya atau kapsul jaringan ikatnya lebih tebal. Berbeda dengan unstable plak di mana kapsul jaringan ikatnya lebih tipis sehingga lebih rentan untuk terjadi suatu fisura, terjadi suatu ruptur plak yang nantinya bisa terbentuk trombus. Ya, bedanya di sini tebal, di sini tipis. Kemudian lipid core-nya atau pusat dari lemaknya untuk yang stable plak ini lebih tipis dibandingkan dengan yang lipid core di unstable plak. Ini ada gambar di lumen pembuluh darah ya. Nah, faktor apa saja sebetulnya yang bisa mempengaruhi tidak stabilan plak aterosklerosis? Yang pertama tadi ya, tipisnya fibroscape. Kalau suatu plak itu hanya dilindungi oleh kapsul fibros yang tipis, maka dia rentan untuk sewaktu-waktu menjadi ruptur. Kemudian high macrophage content. Makrofagnya eh, banyak atau tebal. Kemudian large lipid core dan low smooth muscle cell count. Ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi ya. Nah, ini eh, agak agak rumit sedikit ya kita lihat. Dari tingginya serum LDL sehingga meningkatkan availability dari pengumpulan lemak di dinding arteri pembuluh darah, ditambah dengan adanya low serum HDL, ini lemak jahat, ini lemak baik ya, high density lipid. High density lipid ini kalau dia kadarnya rendah, maka akan menurunkan removal dari LDL dari coronary artery wall ke liver. Jadi transport dari dinding pembuluh darah ke livernya untuk LDL-nya berkurang karena low HDL serum. Kemudian juga adanya disfungsi endotel karena tadi ya faktor eh, tingginya ROS karena smoking, adanya shear stress yang tinggi karena hipertensi, adanya diabetes mellitus, adanya faktor-faktor yang lain yang menyebabkan disfungsi endotel, ini menyebabkan rusaknya barir dari endotel pembuluh darah sehingga dinding pembuluh darah ini lebih rentan untuk terjadi infiltrasi uh, low density lipid dan juga dari imun sel sistem ya makrofag dan sebagainya. Sehingga hasil akhirnya adalah
adanya arterial wall degeneration yang ditandai dengan fat deposition, fibrosis, dan sebagainya, sehingga terjadi aterosklerosis. Apabila plak aterosklerotiknya stabil, maka obstruksi yang terjadi ini sifatnya menetap atau fix ya. Biasanya kalau stenosisnya masih di bawah 70%, maka hemodinamik dari aliran darah ke miokard tidak terganggu secara signifikan. Tapi kalau misalnya lesinya lebih dari 70%, maka ini sangat mengganggu aliran darah ke miokard sehingga eh, pasien itu akan mengalami nyeri dada yang muncul apabila oksigen demandnya meningkat. Jadi ceritanya kalau kita sedang istirahat, maka jantung kita hanya membutuhkan sedikit oksigen. Walaupun pembuluh darah koronernya menyempit karena yang dibutuhkan oksigennya hanya rendah, oksigen kita masih balance antara supply sama demand-nya. Jadi tidak ada keluhan angina. Sedangkan kalau pasien ini eh, aktivitasnya meningkat, dia exercise atau bekerja, maka jantung ini membutuhkan oksigen yang lebih banyak dan tidak bisa dipenuhi oleh pembuluh darah yang sudah mengalami penyumbatan yang signifikan, sehingga biasanya terjadi simptom yang predictable. Predictable transient myocardial ischemia yang seperti saya bilang, dok, saya nyeri dada kalau kerja berat, kalau capek, kalau stres, buru-buru, dan sebagainya. Nah, ini berbeda kondisinya dengan plak yang tidak stabil, di mana plak tidak stabil ini menimbulkan kondisi rentan terjadinya ruptur plak. Kalau sudah terjadi ruptur plak, maka akan terjadi akumulasi dari trombogenik sel ya. Jadi plateletnya terjadi agregasi, kemudian terjadi deposisi fibrin yang nantinya akan membuat trombus ini semakin besar dan semakin menyumbat di pembuluh darah koronernya. Nah, ini nanti akan dibagi menjadi dua. Kalau sifat sumbatannya hanya transien, maka terjadi unstable angina. Tapi kalau sumbatannya sifatnya menetap, maka terjadi myocardial infarction. Ya, ini keduanya ini disebut sebagai acute coronary syndrome. Sedangkan yang stable angina disebut sebagai chronic coronary syndrome. Nah, sebelum menginjak ke nanti penyakitnya, eh, kita tinjau dulu ischemic heart disease. Apa yang dimaksud? Ischemic heart disease ini merupakan suatu kondisi yang terjadi apabila terjadi ketidakcukupan suplai darah maupun oksigen di miokard. Dan eh, biasanya ischemic heart disease ini terjadi apabila terjadi imbalance antara supply sama demand-nya. Nah, normal metabolismenya adalah oksigen demand seimbang dengan oksigen supply. Jadi kalau istirahat butuh sedikit oksigen, aliran darahnya masih mencukupi. Kalau misalnya oksigen demandnya meningkat, misalnya pasien olahraga atau aktivitas berat, maka secara otomatis pembuluh darah yang tidak ada sumbatan ini akan memberikan supply yang lebih banyak sehingga tetap balance. Tapi ini tidak bisa terjadi pada pembuluh darah yang sudah mengalami sumbatan, di mana kalau aktivitas fisik berat, oksigen demandnya naik karena pembuluh darahnya sudah menyempit, tetap aja tidak bisa memberikan peningkatan suplai oksigen. Jadi akhirnya terjadi ketidakseimbangan atau ketimpangan dari oksigen demand maupun suplai, akhirnya terjadilah suatu iskemia. Nah, sebetulnya aterosklerosis tadi hanya merupakan salah satu penyebab dari eh, timbulnya gejala angina pectoris atau iskemia heart disease. Intinya adalah imbalance oksigen demand dan supply. Nah, di sini bisa karena obstruksi, bisa karena bukan obstruksi, tapi karena suplai oksigennya menurun, atau karena demandnya meningkat. Nah, obstruksi bukan hanya terjadi karena aterosklerosis saja, tapi bisa juga karena vasospasme. Jadi, pembuluh darah yang tadinya lumennya besar karena spasme menjadi kecil, otomatis suplainya menjadi turun. Kemudian emboli ini pada
kasus ACS, kemudian ada anomali dari koroner, misalnya myocardial bridging ya. Myocardial bridging itu adanya pembuluh darah yang terjepit di otot miokard sehingga dia tidak bisa vasodilatasi secara maksimal pada kondisi yang diperlukan atau terjepit sehingga menimbulkan obstruksi. Kemudian iskemia karena suplainya menurun pada kondisi tertentu, misalnya anemia. Kita ingat lagi bahwa fungsi dari hemoglobin salah satunya adalah mengikat oksigen. Jadi kalau pada kondisi anemia di mana Hb-nya menurun, maka oksigen binding capacity-nya akan menurun. Jadi walaupun pembuluh darahnya lebar, tapi karena yang diangkut oksigennya cuma dikit, pengangkutnya cuma dikit, jadi tetap aja suplainya tidak bisa optimal. Kemudian juga bisa pada kondisi hipoksia, misalnya pada penyakit-penyakit paru, kemarin pada pasien-pasien COVID juga ya, adanya hipoksia, ini menurunkan oksigen supply, yang efeknya bisa menjadi myocardial iskemia. Kemudian hipotensi, takikardi. Takikardi, kenapa bisa menurunkan oksigen supply? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Kemudian iskemia karena meningkatnya oksigen demand, misalnya pada pasien hipertensi, di mana tekanan darah meningkat itu memberikan beban jantung, beban ke otot jantung yang berlebih, sehingga demandnya akan meningkat. Demikian juga pasien dengan left ventricular hypertrophy maupun takikardia. Takikardia ini menimbulkan dua sisi mata uang ya. Jadi di satu sisi dia menurunkan supply, satu sisi dia meningkatkan demand. Ini rangkumannya ya. Hal yang bisa meningkatkan oksigen demand. Denyut jantung meningkat. Karena denyut jantung meningkat, maka oksigen yang dibutuhkan semakin meningkat. Jadi demandnya meningkat. Kemudian myocardial contractility. Kontraktilitas miokard yang meningkat. Misalnya pada pasien-pasien dengan hipertensi di mana terjadi apa namanya? Left ventricle miokardnya itu menghadapi tekanan yang tinggi sehingga dia untuk memumpahkan darahnya harus berkontraksi lebih keras. Nah, ini menimbulkan oksigen demand yang meningkat. Kemudian meningkatnya ventricular wall tension ini juga pada pasien hipertensi. Peningkatan filling pressure pada pasien hipertensi maupun aortic stenosis. Kemudian resistant to ejection, ini aortic stenosis juga. Kemudian decrease oxygen supply, misalnya pada penurunan coronary blood flow, contohnya adanya aterosklerosis ataupun spasme atau emboli. Kemudian meningkatnya heart rate tadi akan meningkatkan demand tapi menurunkan supply. Kenapa? Karena supply oksigen ke miokard terjadi di fase diastole. Pada saat heart rate meningkat, maka diastolic filling time-nya menjadi menurun. Jadi otomatis untuk pengisian koronernya menjadi lebih singkat dibandingkan pada saat heart rate-nya tidak terlalu tinggi. Ya, kemudian menurunnya perfusion pressure pada pasien hipotensi dan peningkatan ventricular wall tension pada pasien hipertensi. Nah, sebelum kita menginjak ke topik yang kedua, mungkin saya mau share dulu video ya. Bisa terlihat tuh videonya? Halo? Belum, dokter. Oh, belum? Belum. Oh, sebentar ya. Mungkin saya harus stop share dulu, kemudian share screen lagi ke sudah kelihatan belum? Sudah terlihat, dok. The heart is fed by its own circulation, known as the major coronary arteries. Kedengeran nggak These suaranya? arteries include the left anterior descending artery, Dengar, dok. complex coronary artery, and the right coronary artery. Ini ada 3 cabang pembuluh darah The blood arteri. contains red blood cells, which deliver oxygen to the heart muscle, known as the myocardium. It also contains fats or lipids, known as low-density lipoproteins or LDL cholesterol.
Atherosclerosis begins when LDL cholesterol accumulates in the arterial wall, forming a plaque. Over time, the plaque becomes larger. Some plaques never obstruct the coronary blood flow. The patient with asymptomatic coronary disease has no chest pain and no myocardial ischemia. A plaque can enlarge to the point that the blood flow is compromised. The patient may have chest pain, but only with exertion. This syndrome is known as stable angina and is not a clinical emergency. Such a patient is still at risk for an acute life-threatening event because the plaque can suddenly rupture, causing clotting of the artery, known as coronary thrombosis. When a thrombotic occlusion is subtotal, an acute coronary syndrome develops, and there are two types. The first type is known as a non-ST segment elevation myocardial infarction, and the second type is known as unstable angina. With these syndromes, the patient experiences chest pain at rest, and the electrocardiogram shows ST segment depression. In contrast, when the thrombus completely occludes the vessel, the myocardium is injured, and the syndrome of ST segment elevation myocardial infarction develops. In summary, patients with coronary artery disease may be asymptomatic, they can have stable angina, or they can suffer an acute atrial thrombotic event. Plaque rupture with coronary thrombosis is the most common cause of acute, life-threatening coronary artery disease. Emergency therapy by thrombolysis, angioplasty, or thrombectomy restores blood flow by targeting the thrombus, either dissolving it, displacing it, or removing it as quickly as possible. Rapid restoration of blood flow relieves symptoms and minimizes myocardial damage. Oke, dari sini ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Dok. Mana ya? Stop share. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dari topik yang pertama tadi. Kalau belum ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke topik selanjutnya. Slide saya sudah terlihat? Ada pertanyaan nggak dari topik yang pertama? Maaf. Oh, masih ada suara itu ya? Belum ada, Dok, sepertinya. Ya. Sebentar, kayaknya masih ada suara-suara dari YouTube-nya. Ya, kita mulai ke topik yang selanjutnya ya. Sudah kelihatan ya slide-nya? Sudah, Dok. Slide saya kelihatan untuk yang topik kedua? Sudah terlihat, Dokter. Baik, terima kasih. Ya, untuk yang bahasan topik kedua sebetulnya adalah kelanjutan dari topik yang pertama ya. Di sini kita akan membahas mengenai
klasifikasi dari penyakit jantung koroner, manifestasi klinisnya, kemudian pemeriksaan penunjang apa yang bisa diberikan, dilanjutkan dengan penata laksanaan, bagaimana dengan komplikasi dan prognosisnya. Ya, kita perlu tahu dulu bagaimana anatomi dan fisiologi dari coronary circulation. Jadi jantung kita, otot jantung atau miokardium itu secara kontinu berdetak walaupun kita sedang tidur, walaupun kita sedang berbuat baik atau berbuat jahat, dia tetap berdetak ya. Dan untuk berdenyut ini otot jantung itu membutuhkan blood supply yang mengandung oksigen, karena oksigen ini nantinya akan bisa sebagai energi dengan pembentukan ATP melalui siklus Krebs gitu ya. Jadi oksigen ini ibaratnya sebagai bahan bakar untuk miokardium bisa bekerja secara optimal, untuk bisa berkontraksi secara baik. Nah, coronary artery itu dia bercabang dari aorta. Jadi kalau dari ventrikel kiri dia mengalirkan darah ke aorta, kemudian ada yang ke atas ke cerebrovaskuler, kemudian ada yang ke ekstremitas kanan kiri atas, kemudian ke bawah ke ekstremitas bawah kanan kiri. Nah, di pangkal dari aorta inilah ada arteri koroner, di mana dia mempunyai 3 cabang utama. Satu cabang di sebelah kanan disebut sebagai right coronary artery yang seperti huruf C ya. Di sini ada cabang untuk sinus node yang mengatur denyut jantung. Kemudian ke AV node yang bisa mengatur konduksi dari atrium ke ventricle. Jadi kalau misalnya nanti ada suatu ACS, akut coronary syndrome, yang mengakibatkan adanya trombus di RCA, maka bisa mengganggu kestabilan dari ritme jantung. Kemudian cabang yang selanjutnya adalah cabang kiri. Cabang kiri ini bercabang menjadi 2 cabang utama, yaitu left anterior descending, ya, left main coronary, LM ini left main. Dia bercabang menjadi 2 cabang utama, yaitu LAD atau left anterior descending yang memberikan darah ke anterior area anterior dari miokard. Kemudian cabang utama lainnya adalah left circumflex. Ini memberikan vaskularisasi di otot sebelah samping dan posterior. Jadi kita mengenal 3 cabang utama. Biasanya kalau koas, nanti saya tanya, koroner ada berapa cabang? Nah, biasanya koas-koas pada lupa berapa cabang pembuluh darah koroner. Jadi nanti kalau di klinis kita akan sering mengenal diagnosis ya, ada CAD1VD. VDD ini singkatannya adalah vessel disease, artinya yang terkena adalah salah satu cabang pembuluh darah, misalnya di RCA saja atau di LAD saja, kita sebut sebagai CAD1VD. Ada CAD2VD atau CAD2 vessel disease, terkena 2 cabang utama ya, bisa 1-2 atau 1-3 atau 2-3 itu ya. 2 cabang pembuluh darah utamanya terkena. Kemudian CAD3 vessel disease, 3 cabangnya terkena. Yang paling berat adalah CAD3 vessel disease plus left main disease, jadi sumbatannya dari ujung. Biasanya kalau masih CAD1 vessel disease atau 2 vessel disease, kita bisa menganjurkan pasien untuk PCI atau percutaneous coronary intervention, atau yang sering pasien bilang dipasang ring gitu ya. Tapi kalau sudah CAD3 vessel disease, ini bisa dipertimbangkan untuk bypass, mengambil pembuluh darah dari pembuluh darah tubuh yang lain, dipasangkan ke sini. Nah, tadi sempat kita singgung ya bahwa pengisian arteri koroner ini bukan pada fase sistol. Pada fase sistol, di mana ventricle ini berkontraksi, maka pembuluh darah di epikardial ini justru alirannya mengalami squeeze ya. Jadi sempat terhenti sesaat
pada saat diastole, di mana left ventricle ini sedang diisi, maka pembuluh darah dari arteri koronernya juga diisi. Dan mayoritas dari perfusi miokard atau 85%-nya terjadi di fase diastole. Inilah yang tadi saya sebutkan bahwa kalau takikardi, fase diastoliknya memendek, maka miokardial perfusinya akan terjadi terganggu. Kemudian ini ya, an increase in heart rate can be bad news for myocardial perfusion. Jadi karena adanya diastole yang memendek, karena heart rate yang meningkat, maka perfusinya akan menjadi menurun. Jadi heart rate berapa yang paling baik? Yaitu heart rate di bawah 100 kali per menit. Ya, di mana miokardiumnya bisa mengekstrak oksigen yang dialirkan di pembuluh darah koroner secara maksimal. Dan berbeda dengan organ tubuh yang lain, miokardium itu bisa mengekstrak 70-80% dari oksigen yang sampai ke miokard dibandingkan dengan organ tubuh yang lain yang hanya 25% yang diekstrak. Nah, apabila blood supply-nya terinterupsi, jadi apabila terhenti aliran darah koronernya atau menurun aliran darah koronernya, ini akan mengakibatkan kerusakan dari miokard. Dan kerusakan dari miokard ini kalau terjadi secara mendadak atau akut disebut sebagai akut coronary syndrome, bisa mengakibatkan suatu simptom nyeri dada yang hebat, kemudian aritmia, bahkan cardiac arrest maupun cardiac death. Nah, bagaimana dengan klasifikasinya? Klasifikasi coronary artery disease atau PJK, kita mengenal ada dua. Yang pertama adalah akut coronary syndrome, yang nantinya akan dibagi tiga, yaitu ST elevation, myocardial infarction, non-ST elevation, myocardial infarction, dan juga unstable angina. Ini tiga ini masuk ke akut coronary syndrome. Kemudian yang satu lagi selain akut coronary syndrome ada chronic coronary syndrome. Ini yang disebut sebagai stable angina pectoris. Yang disebutkan tadi ya, di video tadi juga sudah disebutkan bahwa angina pectoris itu suatu simptom yang predictable, yang bukan merupakan suatu kegawatan. Ini yang tadi kita review, sudah dijelaskan ya tadi bahwa kalau plaknya stabil, kemudian tidak menimbulkan sumbatan atau obstruksi yang signifikan, maka biasanya bisa terjadi asimptomatik. Tapi kalau sumbatannya signifikan, bisa terjadi simptomatik pada saat oksigen demandnya meningkat. Jadi kita bilang angina on exertion, nyeri dada kalau lagi aktivitas. Ini masuk ke kategori stable angina dan ke kelompok klasifikasi chronic coronary syndrome. Sedangkan untuk plak yang tidak stabil masuk ke akut coronary syndrome. Chronic coronary disease atau chronic coronary syndrome itu sebetulnya mencakup banyak hal. Yang pertama adalah pasien yang pulang rawat jalan setelah rawat inap karena suatu akut coronary syndrome, itu masuk ke chronic coronary disease atau chronic coronary syndrome. Atau pasien yang rawat jalan setelah dilakukan prosedur coronary revascularization, misalnya pasien post PCI habis pasang ring gitu ya, atau pasien habis stabilisasi dari all acute cardiovascular issues, ini masuk ke chronic coronary disease. Kemudian yang kedua yang masuk ke CCS atau CCD ini, pasien dengan left ventricular systolic dysfunction, gangguan fungsi sistolik ventrikel kiri, dan diketahui atau diduga mempunyai coronary artery disease. Nah, ini masuk juga ke chronic coronary disease. Kemudian pasien dengan stable angina symptom yang secara medis bisa di-manage dengan terapi, baik dia
mempunyai hasil yang positif maupun negatif dari imaging test, masuk ke CCS. Kemudian pasien dengan simptom angina dengan adanya bukti terjadi spasme dari pembuluh darah koroner atau adanya angina mikrovaskular itu juga masuk ke chronic coronary syndrome. Kemudian pasien yang didiagnosis dengan CCD berdasarkan adanya pemeriksaan screening, misalnya treadmill test atau stress test, kemudian MSCT koroner gitu ya, ternyata didapatkan hasil adanya plak aterosklerotik, maka dia masuk ke CCD. Bagaimana dengan ACS, akut coronary syndrome atau sindroma koroner akut ya. Sindroma koroner akut secara definisi dia merupakan suatu kumpulan gejala klinis akibat berkurangnya aliran darah ke miokard secara tiba-tiba. Yang ditandai dengan adanya gejalanya khas, angina, kemudian dari EKG-nya ada perubahan dari segmen ST, dan dari kadar biomarker jantungnya terjadi juga peningkatan. Jadi sindroma koroner akut ini dibagi menjadi 3, ada unstable angina, NSTEMI maupun STEMI, di mana persentase yang paling tinggi di NSTEMI, maupun unstable angina pectoris diikuti dengan STEMI. Bagaimana dengan manifestasi klinisnya? Kita bilang ini sebagai nyeri dada angina khas sekali nyeri dadanya pasien. Ini namanya Levin syndrome ya. Jadi Levin sign. Pasien menggenggam tangannya kemudian diarahkan ke dada, menggambarkan bahwa dia sedang mengalami nyeri dada yang sangat hebat. Ya, dada di sebelah tengah atau agak ke kiri. Levin sign. Nah, sebetulnya untuk klasifikasi angina ini kita mempunyai 4 derajat kelas 1 sampai kelas 4 berdasarkan timbulnya angina. Kalau untuk kelas 1 biasanya aktivitas normal tidak terjadi nyeri dada. Nyeri dada baru timbul apabila aktivitasnya sangat berat, cepat, atau berkepanjangan. Jadi biasanya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Kelas 2 agak sedikit berat. Kalau aktivitas normal ini agak nyerinya mulai muncul ya. Tapi nyerinya yang signifikan justru terjadi pada aktivitas yang berat biasanya. Kalau kelas 3 mulai muncul angina pada saat aktivitas ringan. Jadi bedanya kelas 2 sama kelas 3, kelas 2 anginanya baru muncul kalau aktivitas berat, kelas 3 anginanya sudah muncul pada saat aktivitas ringan. Sedangkan kelas 4 angina at rest, jadi lagi tidak melakukan aktivitas apapun sudah muncul angina. Nah, untuk angina sendiri, kita perlu mengenal yang namanya angina tipikal ataupun non-tipikal atau non-cardiac chest pain. Jadi tidak semua nyeri dada itu pasti ACS, tidak. Jadi kita mengenal adanya angina tipikal. Disebut angina tipikal kalau memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah nyeri yang lokasinya tidak nyaman di substernal, di belakang sternum ya, sesuai dengan kualitas nyerinya, yaitu sifatnya tumpul, kemudian biasanya menjalar, bisa ke punggung, ke rahang, ke bahu, ke lengan kiri ya. Durasinya berapa menit, ini tergantung nanti kalau untuk ACS biasanya lebih dari 20 menit. Kemudian nyeri dadanya dipicu oleh aktivitas atau stres emosi, membaik dengan istirahat atau pemberian nitrat dalam beberapa menit. Angina tipikal seperti ini. Kalau tipikal harus 3-tiganya terpenuhi. Kalau hanya 2 kriteria yang dipenuhi, maka dia masuknya ke angina atipikal. Tapi kalau hanya salah satu saja, mungkin nyeri dadanya non-kardiak. Kita harus investigasi lebih dalam lagi ke pasiennya. Jadi investigasi klinis ini sangat penting untuk menentukan apakah pasien ini masuk ke akut coronary syndrome atau ke chronic coronary syndrome. Nah, ini nyeri dadanya ya. Low probability, kalau nyerinya hanya di sini, misalnya setitik aja, itu maka dia tidak tipikal ya. Kemungkinan dia untuk suatu ischemic heart disease-nya rendah. Makin luas, misalnya di punggung di sini lebih lebar, atau justru
di dada tengah dan kiri atau menjalar sampai ke lengan dan ke leher ini, maka semakin tinggi kemungkinannya untuk oh dia adalah nyeri dada yang sangat khas. Atau pasien ini yang sangat tinggi, pasien yang datang sudah dalam posisi cardiac arrest. Jadi apabila kita anamnesis pasien ya, onsetnya kapan nyeri dadanya? Apakah mendadak atau masih hilang timbul gitu. Kemudian apakah nyeri dadanya diprovokasi oleh aktivitas fisik atau stres, emosi atau tidak? Kemudian kualitas nyeri dadanya seperti apa? Apakah nyerinya difus, berat seperti dihimpit, ditekan, diremas, panas, atau dada terasa penuh? Ini khasnya ya. Nyerinya tumpul. Kalau nyerinya tajam misalnya kayak disilet, kayak dirobek, itu tidak khas untuk angina. Atau nyeri kayak ditusuk-tusuk, nah, itu tidak khas untuk angina ya. Kemudian pada ACS, nyerinya dilaksanakan terus-menerus lebih dari 20 menit. Biasanya tidak berkurang dengan istirahat. Kalau masih 5 menit berkurang atau setelah istirahat berkurang, dia bukan ACS, tapi masuknya ke stabil angina pectoris stabil. Kemudian lokasi nyerinya adalah di retrosternal atau sulit digambarkan, pasien sulit melokalisir nyerinya. Kalau pasien mudah melokalisir nyeri atau nyerinya bisa ditunjuk dengan satu jari di titik A misalnya, itu justru bukan suatu angina yang tipikal. Dan biasanya nyerinya menjalar, penjalarannya bisa ke lengan kiri, ya, kemudian ke leher, ke interskapuler belakang sini ya, interskapuler, kemudian bisa ke bahu, bahkan bisa ke epigastrium. Kemudian bisa juga disertai dengan gejala penyerta, misalnya keringat dingin, pucat, berdebar-debar, sesak napas, bingung atau disorientasi, gelisah, pingsan, mual muntah. Nah, ada terminologi yang bernama angina ekuivalen. Artinya suatu gejala angina yang tidak khas tapi dianggap setara dengan angina yang tipikal. Ini biasanya pada wanita-wanita, seringnya pada wanita ya, kemudian usia lanjut lebih dari 75 tahun, pada pasien dengan diabetes, pada pasien dengan demensia, gagal ginjal kronis, sering nyeri dadanya tidak khas. Nyeri dadanya tidak terlalu jelas. Kadang nyerinya dirasakan di epigastrium atau ada keluhan di perut, nyeri tumpul atau kesemutan, sesak napas, dan kelelahan yang ekstrim. Jadi kita mesti waspada apabila ada gejala seperti ini nggak terlalu jelas, tapi terjadi pada populasi ini, usia tua, wanita, diabetes, gagal ginjal kronis maupun demensia. Kita harus melakukan investigasi lebih lanjut untuk menyingkirkan benar nggak ya ini suatu ACS atau justru tidak. Nah, untuk penyebab nyeri dada yang lain selain dari ACS, selain jadi angina adalah nyeri pleuritik. Nyerinya biasanya tajam. Dok, saya nyeri kalau tarik nafas panjang. Ya, ini kita namakan sebagai nyeri pleuritik. Dok, saya nyeri dada kalau ya kita sebut sebagai nyeri pleuritik. Kemudian nyeri di abdomen tengah atau bawah ya, di sekitar pusar atau di suprapubik. Ini non anginal chest pain ya, bukan suatu nyeri karena jantung. Ini yang tadi sudah disebutkan, nyeri dada yang dapat ditunjuk satu jari, terutama di daerah apex ventricle kiri atau pertemuan dari costokondral, jadi pertemuan tulang rawan di koste ya. Kemudian nyeri dada yang kalau ditekan tambah sakit. Kan kalau kita melakukan pemeriksaan biasanya kita palpasi ya. Kalau dipalpasi tambah nyeri, berarti dia bukan karena anginal chest pain, tapi mungkin karena muskuloskeletalnya yang sakit, nyeri otot atau tulangnya. Kemudian nyeri kalau berubah posisi. Dok, kalau digerakkan begini sakit, itu bukan nyeri karena jantung. Biasanya karena muskuloskeletal. Kemudian nyeri yang sekilas-kilas. Nyerinya hanya 1 detik, 2 detik, itu bukan. Kemudian nyeri dada yang menjalarnya sampai ke kaki, ekstremitas bawah, itu bukan anginal chest pain. Jadi ini kita perlu tanyakan juga sebagai diagnosis banding dari nyeri angina. Nah, dari rangkuman tadi sebetulnya diferensial diagnosis dari chest pain itu bisa kardiak, bisa non-kardiak. Jadi untuk kardiak sendiri tidak selalu dari akut coronary syndrome, tapi juga bisa dari aortic dissection. Kalau aortic dissection atau robeknya pembuluh darah aorta biasanya
nyerinya sifatnya tajam, seperti digunting, seperti disilet, ya, seperti dirobek. Itu nyeri karena aortic dissection. Kemudian perikarditis biasanya nyerinya membaik dengan pasien leaning forward atau menunduk ke depan. Kemudian miokarditis biasanya disertai dengan gejala flu-like symptom, demam, dan lain-lain. Aortic valve stenosis, nah ini kalau dari pemeriksaan kita dapatkan ternyata katup aortanya ada stenosis, bisa juga menimbulkan angina. Kemudian penyebab selain jantung dari paru, bisa karena mediastinitis, pleuritis, pneumonia, infeksi, kemudian adanya keganasan intratorak maupun pneumotorak. Dari GI tract bisa esophagitis, esophageal spasm, hiatus hernia, gastritis, cultus pepticum, kolesistitis maupun pankreatitis. Dari dinding dada bisa karena kostokondritis, dari adanya fraktur koste, kemudian adanya artritis di sternoklavikular, kemudian adanya herpes zoster. Nah ini saya pernah ya dulu waktu saya PPDS, sedang sekolah ngambil spesialis, dikonsulkan oleh dokter jaga di IGD, dok, pasien nyeri dada sebelah kiri, nyerinya sangat hebat, mohon segera ke IGD. Ternyata setelah kita lihat, kita periksa, ada herpes di situ. Jadi kalau periksa, jangan nanggung, harus dibuka pakaiannya supaya kita bisa melihat apakah benar itu ACS atau karena penyebab yang lain. Kemudian juga bisa nyeri dada itu karena psychiatric condition, misalnya ansietas, depresi, atau gejala somatomatis. Bagaimana cara membedakan angina stabil dengan angina tidak stabil? Karena ini adalah suatu klasifikasi yang berbeda ya. Kalau stabil angina masuk ke chronic coronary syndrome bukan suatu kegawatan, tapi kalau unstable angina masuk ke acute coronary syndrome atau kegawatan. Jadi angina unstable angina pectoris mempunyai karakteristik yang pertama, anginanya timbul saat istirahat, lagi tidak aktivitas apa-apa, tapi pasien nyeri dada. Dan sesuai dengan karakteristik angina yang tipikal dan berlangsung lebih dari 20 menit. Bukan hilang timbul, tapi durasinya lebih dari 20 menit. Kemudian new onset angina, baru pertama kali mengalami angina, tapi dia sudah CCS 2 atau 3. Jadi angina pertama kali, tapi derajatnya cukup berat. Jadi untuk aktivitas ringan aja sudah nyeri sangat berat. Dan onset anginanya kurang dari 2 bulan. Kemudian crescendo angina. Crescendo angina itu angina yang dirasakan memberat secara progresif dalam waktu singkat. Kalau angina pectoris stabil kan biasanya nyeri dada karena aktivitas, kemudian membaik dengan istirahat. Nah, kalau crescendo angina ini, dok, biasanya saya nyeri itu kalau istirahat membaik, tapi ini nggak membaik. Terus biasanya kalau nyeri 10 menit sudah hilang, ini sampai 20 menit lebih tidak hilang. Terus biasanya eh, belum tentu seminggu sekali, tapi terakhir-terakhir ini setiap hari saya merasa nyeri. Makin lama sehari bisa lebih dari sekali gitu ya. Itu masuk ke crescendo angina, kita waspada. Dia masuk ke ACS, unstable angina pectoris. Kemudian pasien yang dirawat pasca ACS, pasca infak miokard, tapi kemudian dia muncul lagi anginanya dalam 2 minggu. Setelah infak miokard, kita anggap sebagai unstable angina pectoris. Lanjut ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini sangat penting ya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor pencetus iskeminya apa. Kemudian adakah komplikasinya, misalnya ada aritmia, komplikasi dari ACS ya. Aritmia, apakah ada gallop yang menandakan suatu gejala awal ke gagal jantung, apakah ada murmur, apakah ada hipotensi maupun ronki. Kemudian mendeteksi adanya penyakit penyerta, misalnya ada PPOK atau asma atau yang lain. Kemudian untuk menegakkan diagnosis apakah pasien ini sebetulnya bukan ACS, apakah dia suatu perikarditis atau tidak, maka kita perlu melakukan pemeriksaan fisik. Misalnya, kalau kita dengar suatu bunyi gesekan rambut di jantungnya, mungkin dia adalah suatu perikarditis. Ada namanya bunyi pericardial friction rub. Kemudian kalau ada bunyi murmur, regurgitasi katup akibat
apa namanya diseksi aorta, maka mungkin salah satunya kita curigai nyerinya karena diseksi aorta. Kemudian kalau suara vesikulernya tidak sama kanan kiri, mungkin terjadi suatu pneumotorak. Kemudian nyeri pleuritik disertai suara napas yang tidak seimbang, mungkin penyebabnya adalah paru. Nah, pemeriksaan fisiknya apa saja? Yang pertama vital sign, ini sangat penting ya. Blood pressure, apakah hipertensi, apakah normotensi, apakah hipotensi. Kemudian heart rate-nya, takikardia atau bradikardi. Respiratory rate-nya bagaimana, apakah dia sesak atau tidak, atau justru bradipnu, atau takipnu. Kemudian bagaimana dengan perfusi perifer. Kita cek akarnya dingin atau tidak, cyanosis atau tidak, refill capillary test-nya kurang dari 2 titik atau tidak. Kemudian inspeksi, kita lihat pasien waktu datang ke tempat praktek atau IGD tadi ada Levin sign. Pasien nyeri dada sampai dipegang dadanya ya. Kemudian adanya keringat dingin. Kemudian kita lihat matanya santoma atau santalasma itu adanya timbunan lemak di ini ya palpebra bawah nih atau atas. Kalau dulu saya sering lihat, mohon maaf nih Pak SBY ini sering ada di santalasma itu ya, kita bisa lihat biasanya pada pasien dislipidemia itu yang mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya ACS. Kemudian selain inspeksi palpasi, kita lihat kita palpasi ya, apakah ada impuls yang melebar, apakah terjadi pergeseran ictus cordis, kemudian apakah ada turunnya puls di perifer. Kemudian auskultasi kita cek apakah ada gelap S3, S4, murmur maupun ronki. Nah, lanjut ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama adalah EKG dulu ya sebetulnya. EKG ini untuk menentukan apakah dia masuk ke ACS atau tidak. Apakah ada ST elevasi, apakah ada ST depresi, T inversi, hepatologis, LBBB, aritmia, atau justru normal. Kemudian lab yang sangat penting dicek adalah biomarker. Kita cek troponin. Kemudian yang lain-lain adalah darah lengkap, fungsi ginjal, profil lipid, kemudian gula darah, elektrolit, dan bisa dilakukan pemeriksaan fungsi tiroid kalau dicurigai adanya gangguan fungsi tiroid. Kemudian ronsen dada kalau kita mencurigai adanya heart failure atau pulmonary disease atau valvular disease. Kemudian pemeriksaan yang lain yang bisa dilakukan adalah echokardiografi untuk mengevaluasi adanya regional wall motion abnormality atau RWMA. Ini khas sekali pada pasien-pasien ACS, biasanya ada gerakan otot jantung di regio tertentu yang menurun. Jadi kalau gerakannya normal namanya normokinetik, tapi kalau terjadi gangguan bisa terjadi hipokinetik. Hipokinetik pada segmen tertentu, misalnya hipokinetik di anterior wall. Jadi mungkin adanya ACS yang mengenai pembuluh darah left anterior descending tadi ya. Kemudian echokardiografi juga untuk menilai kekuatan pompa jantung atau ejection fraction dan juga untuk menilai fungsi diastolik dari ventrikel kiri. Kemudian treadmill atau ECG exercise dan CT scan koroner ini untuk bisa melihat langsung ke pembuluh darah koronernya. Pemeriksaan lanjut yang lain adalah angiografi koroner. Yang pemeriksaan lab dulu ya, nanti EKG akan kita bahas di slide berikutnya. Pada pasien dengan kecurigaan ACS penting kita menilai suatu biomarker jantung. Sebetulnya biomarker itu banyak ya. Yang paling awal ini adalah myoglobin. Ini yang garis titik-titik. Dia sebetulnya paling awal terdeteksi, tapi kelemahannya dia mudah hilang dari peredaran. Jadi kalau misalnya pasien datang di ini jam ya, nyerinya sudah 2 jam yang lalu gitu kan, myoglobin sudah tidak terdeteksi. Yang paling spesifik adalah kardiak troponin, di mana dia meningkat di 4-6 jam pertama, kemudian mencapai puncaknya di 2 hari, 1-2 hari, kemudian menjadi turun sampai hilang di 10 hari, sampai 14 hari. Kemudian CKMB ini juga meningkat juga pada pasien infak, cuman banyak perancunya. Jadi pada pasien-pasien selain infak pun bisa meningkat, misalnya pada pasien heart failure, pada pasien CKD, itu CKMB bisa meningkat.
Nah, yang selanjutnya adalah pemeriksaan EKG. Pada pasien stable angina itu gambaran EKG-nya bisa normal, bisa juga sebetulnya iskemik ya. Jadi stable angina ada plak tapi plaknya stabil, belum menimbulkan apa namanya kejadian trombus yang akut. Biasanya terjadi demand iskemia. Jadi iskemianya hanya terjadi kalau periode tertentu misalnya aktivitas berat atau emosi yang berat. Tidak ada infaknya. Jadi otot jantungnya masih viabel atau masih hidup. Kemudian nomor 2, nomor 3 maupun nomor 4 ini adalah ACS, di mana gambarannya kalau untuk STEMI dulu ya, STEMI itu terjadi ST elevasi atau peningkatan dari segmen ST. Ya, meningkat segmen ST-nya menjadi naik. Nah ini kalau didapatkan ST elevasi seperti ini, berarti infak yang terjadi adalah transmural infak atau infak yang meliputi seluruh ketebalan miokard dan biasanya oklusinya total. Dan enzimnya akan selalu positif pada pasien STEMI. Kemudian yang non ST elevasi dibagi dua, yaitu NSTEMI atau unstable angina pectoris. EKG-nya hampir sama. Bisa normal, bisa T inversi, bisa ST depresi. Perbedaannya adalah kalau pada NSTEMI, maka enzim jantungnya akan meningkat, tapi kalau unstable angina pectoris, enzim jantungnya normal. Kenapa bisa begitu? Karena enzim jantung itu diproduksi oleh otot jantung yang mengalami injury atau nekrosis. Jadi kalau tidak ada nekrosis miokard, maka tidak akan terdeteksi biomarker jantung nih di aliran darah. Jadi kalau sudah ada elevasi, kemungkinannya hanya dua, peningkatan tropi ya, NSTEMI atau STEMI, tergantung dari EKG-nya. Kalau ST elevasi berarti STEMI, kalau tidak ST elevasi berarti NSTEMI. Kenapa harus dibedakan? Karena nanti terapinya akan berbeda. Nah ini tadi ya, stable angina juga bisa terjadi EKG-nya yang mirip, tapi tidak ada peningkatan enzim dan tidak ada kejadian trombus akut trombotik event. Nah, kadang-kadang pasien itu datang tidak selalu di jam-jam awal pada saat terjadi serangan jantung. Ini adalah evolusi dari ST elevation myocardial infarction. Jadi pada pasien STEMI, pasien bisa datang EKG-nya seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti yang lain. Tergantung jam berapa dia datang setelah onset. Kalau pada akut awal serangan dia langsung ke IGD, maka bisa jadi gambarannya seperti ini. Tapi kalau beberapa jam, biasanya sudah mulai ada terbentuk gelombang. Kalau sudah telat, dia nunggu dulu anaknya pulang dari luar kota untuk bisa berobat misalnya. Sudah sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu, maka T-wave-nya akan semakin dalam. Q-wave ini menunjukkan otot jantung yang nekrosis ya. Semakin dalam, semakin luas nekrosis miokardnya. Kemudian kalau sudah beberapa hari biasanya ST elevasinya sudah tidak kelihatan lagi, tapi ininya Q-nya bertambah turun dan T-wave-nya masih inversi, belum normalisasi. Baru beberapa minggu kemudian Q-nya tetap ada, tapi ST segmennya normal, gelombang T-nya kembali naik. Ini perlu dikenali ya. Jadi karena kita kalau mendapatkan pasien STEMI ini sangat penting menentukan onset. Masuk ke early onset atau late onset itu nanti akan berbeda terapinya. Kalian sudah belajar EKG atau belum ya? Halo? Sudah diajarin EKG atau belum? Sudah? Sudah. Sudah pernah merekam EKG? Untuk CSL ada berapa kelompok sudah, Dok? Oh, baik. Baik ya, jadi nanti kalau EKG itu penting untuk penempatan lead yang tepat ya. Kalau kebalik nih misalnya right arm sama left arm-nya terbalik lead-nya, maka gambaran EKG-nya aja sudah berbeda gitu. Terus
Penempatan di lead prekordial juga penting ya, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ini nanti gambarannya bisa menentukan, oh infaknya di sebelah mana gitu ya. Terus ini adalah yang biasa kita lakukan. Ini yang tidak biasa. Jadi ternyata EKG itu bukan hanya di jantung sebelah kiri, tapi bisa juga di jantung sebelah kanan, right ventricle. Ini lebih dititik beratkan, bukan jantungnya posisinya di kanan, bukan. Tapi kita ingin melakukan pemeriksaan right ventricle-nya terkena infak nggak? Biasanya kan kita hanya melihat left ventricle saja. Atau otot posteriornya kena nggak? Maka dilakukan sandapan di belakang. Ini adalah lokasinya. Ini kebalik ya, kalau tadinya di kiri, ini V1, ini V2, V3-nya di sini. Tapi kalau di kanan, V1-nya jadi sebelah kiri, V2-nya jadi sebelah kanan. Ini untuk mendeteksi apakah ada infak right ventricle atau tidak, atau apakah ada infak posterior atau tidak. Jadi V7, V8, V9. Nah, ini tadi untuk letak infak, ini tergantung dari pembuluh darah mana yang terkena. Jadi kalau misalnya yang terkena adalah right coronary artery, maka terjadi kelainan di lead 2-3 AVF yang mewakili area inferior. Kalau septal di V1, V2, anterior V3, V4, lateral V5, V6, dan 1 AVL. Jadi tergantung kelainan EKG-nya didapatkan di lead mana, maka dia akan mewakili area yang terjadi infak. Kalau terjadi oklusi di LAD, dia memberikan darah di otot anterior dari ventricle, biasanya terjadi ST elevasi atau ST depresi di V1 sampai V6. Kalau yang terjadi oklusi LCX, ini di area lateral bisa terjadi di gangguan EKG, perubahan gambaran EKG di 1 AVL maupun V5 V6. Tapi kalau terjadi sumbatannya di RCA, maka yang perubahan EKG-nya terjadi di lead 2-3 AVL. Ini rangkumannya, nanti bisa dibaca. Nah, jadi kalau 1 AVL ini lateral, 2-3 AVF inferior gitu ya. V1 V2 septal, V3 V4 anterior, ini V5 V6, 1 AVL itu lateral. Ini contoh STEMI. Ini ST elevasi ya. Di lead 2, di lead 3, di lead AVF ada ST elevasi. Berarti dia ada infak di inferior wall. Nah, karena infak inferior, ini di sini, kita mesti waspada apakah right ventricle-nya kena atau tidak. Maka dilakukan penyandapan di right ventricle. Jadi rekamannya di sini tadi. Di sini, di right ventricle-nya direkam. Ternyata hasilnya seperti ini. Nah, ternyata hasilnya di V3R, V4R, V5R, hasilnya juga ST elevasi. Jadi, kita bilang dia sebagai STEMI inferior plus right ventricle. Nah, jadi kalau kita terima pasien dengan chest pain, ini rangkumannya ya untuk diagnosis ACS tadi. Kalau kita terima pasien dengan chest pain yang khas infak, jadi dada di retosternal atau di dada sebelah kiri, menjalar ke punggung, ke bahu, dan ke lengan kiri, kita curiga adanya akut coronary syndrome, maka kita mesti melakukan pemeriksaan EKG. Apakah ada persisten elevasi, ST elevasi? Kalau iya, maka diagnosisnya adalah STEMI. Tapi kalau tidak ada ST elevasi, kemungkinannya 2, bisa NSTEMI atau unstable angina pectoris. Nah, EKG-nya bisa terjadi ST depresi atau T inversi atau justru normal. Kalau troponinnya positif, diagnosisnya NSTEMI. Kalau troponinnya normal, diagnosisnya unstable angina. Demikian juga untuk EKG normal ya. EKG-nya normal, tapi kok chest pain-nya khas, kok enzimnya naik, masuknya ke NSTEMI. Kalau enzimnya normal, masuknya ke unstable angina. Nah, jadi kalau pada pasien persangkaan SKA, ini kita nilai dulu chest pain-nya apakah
chest pain-nya non kardiak, misalnya nyeri dadanya ditekan tambah sakit berarti non kardiak gitu ya. Apakah dia angina pectoris stabil? Apakah mungkin SKA atau definitif SKA? Kalau yang definisi SKA tadi ada ST segmen elevasi atau LBBB, maka siapkan pasien untuk mendapatkan terapi reperfusi. Kalau tidak ada ST elevasi, maka mungkin adalah NSTEMI atau UAP, maka perlu diperiksa enzim atau biomarker jantung. Kalau positif NSTEMI, kalau non positif berarti unstable angina pectoris. Nah, diagnosis ST elevasi itu kadang-kadang bisa juga terjadi di pasien selain ACS. Jadi sebetulnya diagnosis banding ST elevasi bisa terjadi pada kardiomyopati hipertrofik atau pada pasien aortic stenosis gitu ya. Kemudian miokarditis, perikarditis juga bisa menimbulkan keluhan nyeri dada, bisa ada perubahan EKG atau peningkatan biomarker jantung. Jadi kita tetap harus sangat teliti atau detail. Stroke juga bisa ada perubahan EKG. Kemudian emboli paru, diseksi aorta juga bisa. Bagaimana dengan tata laksananya? Tata laksana ini perlu waktu yang cepat. Ya, kita berburu dengan waktu karena time is muscle. Jadi bukan time is money kalau untuk jantung. Waktu adalah otot, artinya semakin cepat kita memberikan terapi, semakin banyak otot jantung yang bisa terselamatkan. Nah, treatment delay is treatment denied. Jadi keterlambatan terapi sama seperti penolakan, kita nggak ngasih terapi apa-apa nih. Jadi semakin delaynya semakin panjang, semakin banyak miosit yang mati, semakin banyak otot jantung yang rusak, semakin jelek prognosisnya. Jadi delaynya bisa terjadi di mana? Yang pertama symptom recognition, nyeri dada. Wah, pasien nyeri dada masuk angin kali ya, dikerik dulu gitu ya. Atau ini angin duduk lah seperti itu. Misalnya minum obat mah dulu dan lain-lain. Jadi dia tidak segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Kemudian call to medical systemnya terlambat. Nunggu anggota keluarga ada yang mengantar atau nunggu nggak tahu dia yang harus ditelepon nomor yang mana gitu ya. Ini bisa delay juga. Kemudian pre-hospital, kesulitan di transportasi. Nggak ada kendaraan yang bisa mengangkut atau macet atau lain sebagainya ya. Kemudian keterlambatan di fasilitas kesehatan, di mana mungkin dokternya kurang terlatih dalam mengenali pasien ACS, kemudian mungkin EGD-nya sedang crowded sehingga keteteran gitu ya, bisa menjadi delay juga untuk terapi pasien ACS. Kemudian cath lab, mungkin ketersediaan cath lab tidak semua rumah sakit ada. Kemudian kendala di fasilitas rujukan dari rumah sakit yang nggak punya cath lab mau merujuk ke rumah sakit yang ada cath lab-nya, sulit komunikasinya, ini bisa menjadi delay. Jadi delaynya bisa banyak faktor. Tadi sudah disebutkan ya, time is muscle, di mana the longer the treatment, the greater risk of mortality. Semakin lama terapinya diberikan, maka risiko kematiannya akan semakin besar. Kalau kita lihat ini yang merah nih, yang otot jantung yang masih hidup. Yang pink, otot jantung, ini non-iskemik ya yang merah. Yang pink yang masih hidup. Yang kuning adalah yang nekrosis. Apabila terjadi sumbatan, miokardnya tidak mendapatkan aliran darah, maka menjadi nekrosis. Makin lama nggak ditolong, misalnya sampai 3 jam, nekrosisnya makin luas. Lebih dari 6 jam, nekrosisnya makin luas. Jadi, the longer it takes, the bigger the necrosis. Jadi, nekrosis yang terjadi semakin besar atau luas. Tata laksananya bagaimana? Yang pertama adalah tirah baring, kemudian semua pasien IMA, infak miokard akut dengan ST elevasi EKG direkomendasikan untuk diukur saturasi perifernya. Kalau pasien saturasinya kurang dari 90, maka
sebaiknya diberikan oksigen. Tapi kalau saturasinya lebih dari 90 tidak direkomendasikan secara rutin, tapi boleh diberikan di jam-jam awal. Kemudian pemberian aspirinnya bisa diberikan 160 sampai 320 mg secara loading dose untuk semua pasien yang tidak diketahui. Jadi pasien apapun kalau STEMI boleh dikasih aspirin. Kemudian selain aspirin, ini kita memberikan dual antiplatelet. Jadi antiplateletnya ada dua, aspirin plus ticagrelor atau aspirin plus clopidogrel. Jadi aspirin 2-4 tablet ditambah dengan ticagrelor 2 tablet atau 180 mg atau clopidogrel 4 tablet 300 mg. Nanti dosis rumatan atau dosis lanjutannya adalah aspirin 1 kali 80 ditambah ticagrelor 2 kali 90 atau aspirin 1 kali 80 ditambah dengan clopidogrel 1 kali 75 mg. Jadi ini wajib, tapi ini pilih salah satu. Kemudian untuk mengurangi nyerinya, kita berikan nitrogliserin, bisa spray atau tablet sublingual yang bisa diulang setiap 5 menit kalau masih nyeri, sampai maksimal 3 kali. Tapi kalau misalnya sudah diberikan 3 kali masih nyeri, kita bisa memberikan nitrat yang parenteral atau injeksi. Nitrat drip ya, bisa isorbit drip atau nitrogliserin drip. Kemudian bisa juga diberikan morfin sulfat 1-5 mg intravena, bisa diulang setiap 10-30 menit apabila pasien tidak responsif terhadap pemberian nitrat. Jadi kita mungkin pernah ada yang mengenal ini ya, terminologinya MONA. MONA morfin, kemudian oksigen, nitrat, antiplatelet. Ya, kemudian setelah kita lakukan terapi inisial, jangan berhenti hanya di sini. Kalau di puskesmas ini ada, kita kasih dulu, kemudian pasien dirujuk untuk mendapatkan terapi lebih lanjut. Terapinya apa? Bisa terapi reperfusi dilakukan PCI atau dilakukan streptokinase, pemberian fibrinolitik. Kemudian pemberian terapi antikoagulan dengan unfractionated heparin, enoxaparin atau fondaparinux, dan untuk pemeriksaan yang lebih lanjut, misalnya cek lab, ronsen, pemeriksaan biomarker, dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah diagram ya, di mana sebaiknya kalau kita kerja di IGD, diagnosis STEMI ini justru bisa didiagnosis atau ditegakkan kurang dari 10 menit, karena STEMI itu minimal dari 3 kriteria terpenuhi. Chest pain-nya khas, EKG-nya ST elevasi, atau cardiac markernya meningkat, troponinnya meningkat. Nah, biasanya yang awal chest pain-nya khas sama ST elevasi ini bisa kita diagnosis di awal waktu. Jadi kurang dari 10 detik, 10 menit ya, ke pasien sudah dilakukan EKG, didapatkan ST elevasi, nyeri dadanya khas, maka diagnosis STEMI-nya tegak. Maka sesegera mungkin kita memberikan terapi tadi ya, MONA, morfin, oksigen, nitrat, antiplatelet. Kemudian kita rencanakan tata laksana tindak lanjut. Kalau kita berada di rumah sakit yang PCI center, maka sebaiknya dilakukan PCI kurang dari 60 menit. Tapi kalau kita di non-PCI center, maka pertimbangannya apakah PCI centernya bisa nggak ditempuh dalam waktu kurang dari 2 jam? Atau tidak bisa. Kalau bisa jarak tempuhnya kurang dari 2 jam, maka kita lakukan, kita rujuk untuk mendapatkan primary PCI. Tapi kalau jarak tempuhnya jauh, nggak terjangkau, misalnya di pedalaman sampai ibu kota provinsi yang ada PCI centernya, jarak tempuhnya lebih dari 120 menit, maka kita fibrinolitik dulu. Kalau fibrinolitiknya berhasil, kita rawat, nantinya elektif PCI, tapi kalau fibrinolitiknya gagal, kita lanjut ke PCI. Nah, delay ini yang menyebabkan total ischemic time-nya meningkat, yang mengakibatkan mortalitas pasiennya semakin meningkat.
Ini kurang lebih sama ya. Kita mengenal adanya golden period atau early phase of STEMI. Kita lihat early onset. Kalau di sini late onset. Jadi kalau pasien itu datang sebelum 12 jam, misalnya dia jam 1 siang, dia datangnya jam 3 siang, onsetnya baru 3 jam, dia masih masuk ke golden period. Tapi kalau dia datangnya ke hari berikutnya, dia sudah masuk ke late onset. Kalau pada pasien dengan early onset, maka masih bisa ada pilihan terapi, apakah primary PCI atau fibrinolisis sesuai dengan diagram yang tadi di atas ya. Apakah rumah sakitnya punya PCI center atau tidak, apakah jarak tempuhnya ke PCI centernya lebih atau kurang dari 2 jam. Kalau kurang dari 3 jam, dua-duanya mempunyai manfaat yang baik. Kalau 3-12 jam, dua-duanya baik, tapi fibrinolisis ini only if PCI tidak bisa dilakukan 120 menit dari diagnosis STEMI. Terus kalau sudah lebih dari 12 jam tidak dianjurkan lagi pemberian fibrinolitik karena manfaatnya sudah menurun, kemudian resikonya lebih besar. Bagaimana pemberian fibrinolitik? Yang pertama adalah gejalanya harus kurang dari 12 jam. Itu yang paling baik. Atau bisa dipertimbangkan pada gejala yang lebih dari 12 jam, tapi dengan tanda dan gejala iskemik yang persisten. Tapi ini tidak dianjurkan ya, karena resikonya lebih tinggi, keberhasilannya lebih rendah. Kemudian kita perlu menimbang resiko dan apakah ada kontraindikasi absolut atau tidak untuk dilakukan fibrinolitik. Jadi kalau pasien datang kurang dari 3 jam, tapi kita tidak ada cath lab, jarak tempuh dari cath lab-nya lebih dari 2 jam, sebaiknya di fibrinolitik. Tapi kalau jarak tempuhnya kurang dari 120 menit, sebaiknya di PCI. Nah, terapi fibrinolitik ini hanya untuk pasien STEMI ya, bukan untuk NSTEMI maupun unstable angina pectoris. Jadi hanya untuk pasien STEMI atau ST elevasi, yaitu dengan adanya nyeri dada konsisten dengan sindroma koroner akut, ditambah dengan adanya EKG ST elevasi lebih dari 1 mm dari 2 lead yang berdampingan pada lead ekstremitas, atau lebih dari 2 mm pada lead prekordial V1 sampai V6, atau LBBB yang baru. Nanti ditentukan dengan skor segar bosa. Kemudian onsetnya, kalau kurang dari 6 jam, maka fibrinolitik ini manfaatnya sangat tinggi. Kalau antara 6-12 jam, manfaatnya mulai berkurang, tapi masih ada manfaatnya dibanding tidak diberikan sama sekali. Tapi kalau untuk yang onsetnya sudah lebih dari 12 jam, manfaatnya sudah sangat berkurang. Ya, tapi mungkin masih bisa ada manfaatnya pada pasien tertentu, misalnya pada pasien dengan nyeri dada yang persisten. Tujuan terapi adalah untuk melisiskan trombus secara cepat sehingga aliran darahnya bisa kembali mengalir ya pada coronary artery yang terdampak, dan hasil akhirnya adalah untuk membatasi kerusakan miokardial yang lebih lanjut. Ini short term goals, tujuan jangka pendek. Untuk tujuan jangka panjangnya adalah untuk membatasi kerusakan jaringan miokard atau kerusakan atau kematian jaringan, kemudian untuk mempertahankan fungsi ventrikel, kemudian untuk menurunkan komplikasi yang lain yang berhubungan dengan infark miokard dan menurunkan kematian. Bagaimana cara memakainya? Fibrinolitik ini termasuk obat yang kita bilang keras ya, jadi benar-benar harus selektif dan harus mendapatkan persetujuan dari keluarga. Yang namanya pengobatan fibrinolitik, kita melisiskan fibrin, maka resiko yang paling besar adalah perdarahan. Yang paling berat contohnya adalah terjadi stroke hemoragik. Jadi jantungnya selamat tapi kemudian otaknya terjadi stroke hemoragik. Bisa terjadi terutama pada pasien-pasien dengan usia lanjut. Jadi kita penting untuk inform concern dulu ke keluarganya. Pentingnya pengobatan fibrinolitik dan komplikasinya. Pentingnya bagaimana? Angka keberhasilannya sekitar
75 sampai 85%. Artinya sekitar 75 sampai 85% pasien bisa terselamatkan fungsi miokardnya dengan pemberian fibrinolitik. Angka kegagalannya sebesar 15 sampai 25%. Dan komplikasinya bisa perdarahan, aritmia, dan sebagainya. Kemudian perlu juga dijelaskan prosedur pembeliannya. Pembeliannya adalah dengan cara infusion ya. Kemudian ini surat persetujuannya harus ada, ditandatangani oleh saksi-saksi. Kemudian harus dipilih selective patient. Apakah ada kontraindikasi absolut atau kontraindikasi relatif atau tidak. Kontraindikasi absolutnya apa? Pernah terjadi hemoragik intrakranial, misalnya pernah stroke hemoragik anytime, sudah lama atau baru, tidak boleh diberikan fibrinolitik, absolute contraindication. Kemudian diketahui adanya gangguan struktur dari cerebral vaskuler, jadi misalnya ada AVM. Kemudian adanya neoplasma intrakranial yang diketahui. Kalau nggak diketahui maka kita nggak bisa menentukan ya, dianggap tidak ada. Kemudian adanya stroke dalam waktu 3 bulan. Itu tidak dianjurkan pemberian fibrinolitik, kecuali yang masih sangat akut dalam 3 jam pertama. Nah, ini justru membantu ya, dia bisa melisiskan trombus di pembuluh darah otak. Kemudian diduga adanya aortic dissection, kemudian masih adanya active bleeding, misalnya pasien masih ada hematomesis melena, misalnya tidak boleh dilakukan fibrinolitik. Tapi kalau menstruasi boleh. Kemudian adanya significant closed head trauma atau facial trauma dalam 3 bulan terakhir. Jadi adanya trauma kapitis dalam 3 bulan terakhir sebaiknya tidak dilakukan fibrinolitik. Tapi kalau untuk kontraindikasi relatif bagaimana? Contohnya adalah hipertensi yang tidak terkontrol. Sistol lebih dari 180, diastol lebih dari 110. Ya, kita harus turunkan dulu. Kemudian adanya ischemic stroke lebih dari 3 bulan. Kemudian adanya traumatik atau prolonged CPR, adanya internal bleeding tapi sudah dalam 4 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu masih bisa dipertimbangkan. Kemudian adanya non-compressive vascular puncture, artinya dari hasil pengambilan puncture pembuluh darah, aliran darahnya mengalir terus, non-compressible, itu bisa menjadi kontraindikasi. Kemudian baru aja dilakukan 5 hari yang lalu, lebih dari 5 hari yang lalu sudah diberikan streptokinase atau anitriptase, artinya dia nggak boleh diberikan lagi. Pregnancy sebaiknya nggak diberikan ya. Kemudian step-stepnya adalah perlu dipastikan pasien ini berSTEMI atau tidak. Kalau tidak STEMI maka jangan diberikan fibrinolitik. Kemudian step 2, apakah ada kontraindikasi absolut atau relatif. Kemudian step ketiga, apakah pasien ini high risk atau tidak. Nah, high risk ini misalnya heart rate-nya lebih dari 100, ada udem paru, ada shock, misalnya tensinya rendah banget gitu ya. Ada kontraindikasi fibrinolitik terapi atau adanya CPR. Maka ini harus dipertimbangkan untuk tidak diberikan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa keberhasilan fibrinolitik itu sekitar 75-85%. Indikasinya apa kalau ini berhasil? Yang pertama adalah berkurangnya nyeri dada secara signifikan pasca fibrinolitik. Kemudian EKG-nya berubah. XT segmen elevasinya turun. Misalnya tadinya 4 kotak menjadi hanya tinggal 2 kotak atau 1 kotak. Kemudian kadar enzim jantungnya lebih cepat mencapai puncak, kemudian turun kembali. Kemudian timbulnya aritmia reperfusi. Jadi pada saat kita berikan terapi fibrinolitik, muncul aritmia ringan, itu berarti menandakan obat bekerja di miokard. Apabila tidak memenuhi kriteria di atas, maka berarti fibrinolitiknya gagal. Jadi pasien harus dilakukan rujuk untuk segera dilakukan terapi PCI atau rescue PCI. Dosisnya apa saja yang bisa dipilih ini banyak ya. Jadi pilihan terapi fibrinolitik ada streptokinase, ada alteplase, ada reteplase, ada tenecteplase, tergantung kesediaan obat di rumah sakit dan juga keuangan pasien. Jadi kalau streptokinase ini
harganya sekitar 4 sampai 5 juta, tapi di cover BPJS pasien mungkin bisa dapat. Tapi kalau Alteplase ini harganya bisa 10 kali lipatnya. Ini mahal sekali, jadi mungkin tidak terjangkau. Kemudian selain pemberian fibrinolatik tetap harus ada antiplatelet double aspirin clopidogrel, kemudian dilanjutkan dengan pemberian kalau sudah selesai ini fibrinolitiknya dilanjutkan dengan pemberian antikoagulan. Bisa apa namanya? Enoxaparin atau unfractionated heparin pilihan obatnya. Jadi kita ada 4 pokok objektif dalam penata laksanaan sindrom koroner akut ini. Yang pertama adalah memperbaiki aliran koroner secepat mungkin karena time is muscle tadi ya. Kita perlu menyelamatkan miokardium secara cepat. Kemudian memperbaiki iskemia yang membahayakan miokard dengan cara memberikan ini obat-obatan antiplatelet aspirin clopidogrel, kemudian merilis vasospasmenya, memberikan vasodilatasi dengan pemberian nitrat, kemudian pemberian beta blocker, pemberian heparin, kemudian mencegah komplikasi dari sindrom koroner akut dengan pemberian ACE inhibitor atau diuretik kalau ada gagal jantung. Kalau ada aritmia, kita berikan obat anti aritmia. Kemudian kita juga perlu memberikan pengobatan terhadap penyakit penyerta. Misalnya pasien ada pneumonia, kita berikan antibiotik. Kalau pasien ada diabetes, kita berikan obat anti diabetes. Hipertensi, kita berikan obat anti hipertensi. Kemudian terapi jangka panjangnya adalah modifikasi gaya hidup, stop smoking, kemudian diet rendah lemak, batasi alkohol, kontrol berat badan, exercise rutin, kemudian tetap bekerja, kontrol tekanan darah, kontrol risiko yang lain, misalnya ada diabetes, jadi diet rendah garam, rendah gula, dan sebagainya. Dan perlu ditekankan kepatuhan terhadap terapi, karena terapi jangka panjang SKA ini adalah seumur hidup. Seumur hidup pasien harus minum antiplatelet ataupun statin. Nah, yang kedua adalah pemberian obat antitrombotik ini ya, bisa aspirin, bisa dikombinasi dengan clopidogrel atau ticagrelor atau prasugrel. Biasanya terapi antitrombotik 2 kombinasi ini sampai 1 tahun. Setelah satu tahun pasca sindrom koroner akut, cukup salah satu saja. Kemudian beta blocker tadi sifatnya adalah chronotropik negatif, jadi dia menurunkan heart rate. Dia bisa membantu menurunkan gejala iskemia atau gejala angina dengan cara memperpanjang diastolic filling time. Jadi karena heart rate-nya turun, pengisian diastoliknya menjadi semakin panjang, supply ke koronernya semakin bagus, supply oksigen ke miokardnya juga bagus. Terus statin atau lipid lowering terapi dengan targetnya kurang dari 70 atau minimal penurunan 50%. Kemudian nitrat untuk vasodilatasi biasanya diberikan rekomendasi kalau fase akut. Kalau fase kronis tidak rutin, kecuali kalau masih ada nyeri dada. Kemudian kalsium antagonis bisa diberikan sebagai alternatif kalau pasien alergi terhadap beta blocker, misalnya pada pasien asma, pasien PPOK, bisa dipertimbangkan pemberian kalsium antagonis. Kemudian S atau RB direkomendasikan untuk pasien ACS dengan fungsi ventrikel yang lemah ya, di mana ejection fraction-nya kurang dari 40%. Kemudian pasien dengan gangguan hipertensi maupun diabetes. Kemudian pada yang intoleransi terhadap ACE inhibitor, misalnya batuk, dikasih ramipril, bisa diganti dengan ARB. Kemudian MRA atau mineral corticoid antagonis reseptor, ini direkomendasikan untuk pasien pasca STEMI dengan left ventricular ejection fraction kurang dari 40%. Untuk komplikasinya banyak ya, myocardial infarction itu pada pasien-pasien dengan penurunan fungsi ventrikel kiri yang berat, maka aliran darahnya menjadi tidak lancar, bisa terjadi ventricular thrombus. Kalau trombusnya ada di ventrikel, kemudian trombus ini lepas, ikut aliran darah, maka dia bisa menjadi emboli. Nah, emboli ini yang paling sering adalah nyangkutnya di pembuluh darah otak, sehingga pada pasien dengan sindroma koroner akut dengan fungsi ventrikel kiri yang sangat lemah, salah satu komplikasinya bisa terjadi stroke.
non hemoragik atau stroke iskemik karena embolinya lari ke pembuluh darah otak. Kemudian adanya penurunan kontraktilitas dari miokard ini bisa mengakibatkan congestive heart failure. Di samping juga bisa mengakibatkan komplikasi yang berat berupa cardiogenic shock yang nantinya akan bertambah menurunnya perfusi pressure pada koroner, di mana iskemianya akan bertambah berat dan sebagainya. Kemudian otot jantung yang mengalami nekrosis, dia mengalami electrical instability yang memudahkan terjadinya aritmia. Kemudian adanya nekrosis jaringan bisa mengakibatkan ventricular septal defect atau VSD ya. Ventricular septal defect ini bisa terjadi karena rupturnya dari septum. Septumnya nekrosis, kemudian ruptur, terjadi lubang di antara ventrikel kiri dan kanan. Sehingga seperti terjadi VSD buatan. VSD ini kan yang kita kenal penyakit jantung bawaan ya. Adanya sekat yang tidak menutup di pasien yang sudah lahir. Tapi ternyata VSD bisa terjadi pada pasien pasca infak, di mana dinding septumnya jebol gara-gara nekrosis. Nah, ini komplikasi yang cukup berat. Kemudian bisa terjadi ruptur dari musculus papillaris, di mana terjadi mitral regurgitasi akut dan bisa terjadi congestive heart failure atau acute heart failure. Kemudian bisa juga terjadi jebolnya ventricle di dinding bibas. Bisa terjadi efusi perikat masif atau kardiak tamponade. Nah, untuk komplikasi yang lain bisa terjadi inflamasi dari perikardial, bisa terjadi perikarditis, bisa terjadi efusi perikat minimal, bisa terjadi efusi perikat masif atau kardiak tamponade. Ya, ini kurang lebih sama yang tadi, ini rangkumannya. Kemudian prognosisnya bagaimana? Prognosisnya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah fungsi dari ventrikel kiri. Semakin banyak atau semakin luas miokard yang terdampak, maka fungsi ventrikel kiri akan semakin terganggu. Kemudian adanya perluasan dari keterlibatan arteri koroner. Semakin banyak pembuluh darah, sumbatan yang terjadi di pembuluh darah arteri koroner, maka miokard yang rusak pun akan semakin banyak. Kemudian ada ventricular ectopic atau aritmia, ini semakin memperberat prognosis dari sindroma koroner akut, karena biasanya kasus-kasus sudden cardiac death itu salah satunya adalah karena adanya aritmia dari ventricle. Nah, ini sudah selesai materinya. Kita pantas mengingat ya, jadi hadis riwayat Bukhari Muslim, ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka seluruh jasad tersebut akan menjadi baik. Dan sebaliknya, apabila dia buruk, maka seluruh jasad tersebut menjadi buruk. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah hati. Dimaknai dengan hati bahwa ini baik buruknya hati adalah mungkin sifat atau akhlak manusia, tapi dari fisik atau jasmani kita, segumpal daging juga bisa diartikan sebagai heart. Heart, kalau jantung ini adalah generator ya, jadi kalau jantungnya sudah rusak, generatornya rusak, yang lain-lain juga akan terdampak. Jadi kalau pompa jantungnya lemah, maka perfusi di otak, di organ yang lain, di tangan, di kaki juga akan menjadi terganggu, maka fungsi organ-organ yang mendapat perfusi yang kurang tadi juga akan terganggu fungsinya. Jadi kalau jantungnya fungsinya jelek, yang lain ikut terdampak. Kemudian untuk hadis riwayat Baihaqi, sesungguhnya hati ini akan berkarat seperti berkaratnya besi jika terkena air. Lalu beliau bertanya, "Duhai Rasulullah, lantas apakah yang bisa menjadi pengilap hati tersebut?" Maka Rasulullah menjawab, "Banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran." Nah, ini untuk menjaga hati kita ya, supaya tidak berkarat. Jadi biasanya koas kalau kita ada penilaian refleksi kasus, salah satu refleksi kasusnya adalah membawa hadis atau ayat Al-Quran sebagai pengingat kita. Tapi biasanya selalu hadis pengingatnya selalu gini, kalau kalau
kamu sakit, maka Allah yang menyembuhkanmu. Hanya itu terus gitu ya. Jadi sebetulnya banyak ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang bisa kita telaah, yang bisa menjadi pengingat kita untuk menjadi lebih baik. Dari saya kurang lebih itu, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Atau malah bingung? Kalau bingung kita lihat ini dulu ya, video dulu ya. Kita lihat video. Share screen. Gimana tadi ya? Ini Acute coronary syndrome, ACS, is a group of conditions that occur when blood supply to the area of the heart muscle, the myocardium, is suddenly reduced or blocked. Reduced blood supply is termed ischemia. A prolonged ischemia can lead to death of the heart tissue, known as heart attack or myocardial infarction. A typical symptom of ACS is central chest pain or discomfort that may spread to the back, jaw, left shoulder, or arm. The pain may also be felt in the abdomen and can be mistaken for indigestion. Other symptoms include shortness of breath, heavy sweating, nausea, palpitations, and fainting. Women and older people often have atypical symptoms. Chest pain is not reported in about 30% of cases. About 20% of patients have mild or no symptoms. Risk factors include aging, family history of heart diseases, smoking, diabetes, hypertension, high cholesterol, obesity, sedentary lifestyle, unhealthy diets, psychosocial stress. The most common cause of ACS is the formation of blood clot in an artery already narrowed by an atherosclerotic plaque. Plaques are deposits of lipids, fibrous tissue, and calcium that accumulate slowly over time. A plaque may become inflamed and rupture, exposing substances that remove blood pressure, producing a blood clot on top of the plaque. Less common causes are coronary embolism, coronary spasms, and coronary artery dissection. Depending on the location and the extent of obstruction, one of the following conditions may result: unstable angina, non-ST segment elevation, or ST segment elevation microphysician. These conditions are differentiated based on ECG findings and cardiac markers. Markers are substances released into the bloodstream on that of cardiac myocytes. Cardiac troponins to become elevated early in the disease process. The amount of troponin released is proportional to the heart size. Most patients are deprived of elevated troponin levels within 6 hours. Troponin assays usually done unstable treatment is basically ischemia without infarction. It impairs cardiac function, but does not help the cell death. ECG changes are absent or transient. Cardiac troponin levels should be noted, however, that this condition is clinically unstable and often precedes the myocardial infarction. Unstable is infarction that is limited to the inner layer of the ventricular wall. Cardiac marker levels are elevated as a result of malpractice. ECG changes in ST segment reduction or T-wave inversion, but not ST segment elevation. STEMI is a function of the ST segment to the myocardium. STEMI results from understanding the system of blood. ECG findings show characteristic ST segment elevation. There is usually a reciprocal ST depression with electrically pulsed beams. The location of infarction can be identified based on a lead ST elevation. Cardiac markers are elevated. All patients with suspected ACS are treated promptly with antiplatelets, usually aspirin, anti-medications, and supplemental oxygen if required. Once diagnosis is
medical evidence, data blockers, ACE inhibitors, and statin are usually initiated rounds of this otherwise treated. For study patients, emergency spontaneous coronary intervention, PCI, is the preferred procedure for response. PCI is not available. Thyroid therapy is usually initiated for this time. For patients with unstable non-stable angiography to identify signs of blockage is really stable and the case is angiography must be done immediately. Unrelated therapies not in unstable patients. Baik, sudah selesai ya materi kuliah pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap poin-poinnya mengenai penyakit jantung koroner, bagaimana tadi klasifikasinya, kemudian patofisiologinya, gejalanya, cara mendiagnosis, dan obat-obat apa saja yang harus diberikan ke pasien, nantinya bisa diterjemahkan di dalam praktek klinis. Silakan kalau ada pertanyaan, bisa di raise hand atau mau diketik di chat juga boleh. Saya kasih waktu 3 menit. Nanti untuk materi kuliah bisa saya kirim ke Rara aja ya. Baik, dokter. Oke, nggak ada pertanyaan nih. Untuk absensinya gimana, Rara? Biasanya kalau untuk absensi kan di screenshot ya, dok. Nanti langsung dikirim ke penanggung jawab blog dari pihak kampus gitu, dok. Saya yang ngirim. Atau dokter perlu, boleh juga saya kirim. Atau bagaimana, dok? Oh, boleh di Rara aja yang screenshot ya? Ya, sudah, dok. Oh, sudah. Oke. Sudah tadi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, semoga ilmunya bermanfaat. Sukses selalu buat mahasiswa kedokteran UHAMKA, tetap semangat belajarnya ya. Kalau ada yang salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima dokter. kasih, Dok.